Qalu, mereka berkata, saudara-saudara Yusuf, ya abana, wahai ayah kami, inna zahabna, sungguh kami pergi, nastabiq, untuk berlomba-lomba, wa tarakna Yusuf, dan kami tinggalkan Yusuf, inda mata'ina, di dekat barang-barang perbekalan kami, fa'akalahu dzi'bu, lalu ia dimakan serigala, wa ma anta bimu'min, kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, walau kunna shadiqin, walaupun kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Dari ayat ini, hadirin dimuliakan Allah, para ulama mengambil beberapa tadabbur. Di antaranya adalah pada kalimat inna zahabna nastabiq, sungguh kami pergi bersama Yusuf sedang asik berlomba-lomba. Kami pergi bersama saudara-saudara, kemudian kami ninggalkan Yusuf, kami nastabiq, kami berlomba-lomba. Ya. Dari potongan ayat ini kita tahu, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum perlombaan di dalam Islam itu diperbolehkan. Perlombaan di dalam Islam itu diperbolehkan, ya, membuat satu perlihatan perlombaan di dalam Islam itu diperbolehkan, ya, selama perlombaan tersebut adalah perlombaan yang halal, perlombaan yang tidak mengarahkan seseorang dalam kemaksiatan, maka hukum asalnya adalah boleh, ya, sebagaimana kaidah fikih menyebutkan al aslu fil muamalat al hillu, hukum asli perkara muamalah itu boleh, ya. Bahkan, ya, jika perlombaannya adalah perlombaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, misalnya perlombaan kuda, perlombaan memanah, melempar, dan semisalnya, dalam rangka wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Anfal ayat 60, dan siapkanlah untuk menghadapi musuh-musuhmu dengan kekuatan apapun yang kamu sanggupi. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersiap-siap berjihad, gitu ya. Maka untuk perlombaan-perlombaan yang sifatnya fisik dan menjadikan seorang mukmin itu memiliki jiwa yang perwira seperti itu, maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan, gitu ya. Hanya saja hadirin dimuliakan Allah, yang kadang tidak diperbolehkan, menjadikan perlombaan tidak diperbolehkan adalah ketika perlombaan itu diiringi dengan hadiah, gitu ya. Ketika perlombaan itu berhadiah. Dalam sebuah hadis disebutkan la sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafirin. Tidak boleh ada perlombaan yang berhadiah kecuali lomba memanah, lomba berkuda, dan menunggang unta, ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah, para ulama kemudian menyimpulkan maksudnya hadis ini apa? Maksudnya hadis ini la tajuzul musabaqah bi'iwad, tidak diperbolehkan lomba kecuali dengan tidak boleh diperbolehkan lomba dengan hadiah kecuali 3 lomba tadi, ya. Lomba memanah, lomba berkuda, dan lomba menunggang unta, ya. Dan ini hadis yang disepakati oleh ulama, ya. Adapun lomba-lomba selain 3 lomba itu, hadirin dimuliakan Allah, ya, lomba-lomba selain 3 itu maka tidak diperbolehkan, ya, mengambil hadiah, ya, tidak diperbolehkan mengambil hadiah di dalamnya. Hadiah yang dimaksud di sini adalah hadiah yang berasal dari peserta, ya, dari peserta.
Artinya hari ini dimuliakan Allah, lomba-lomba yang mengarahkan seseorang tadi ya, lomba apa? Memanah, lomba berkuda, menunggang unta, itu kan lomba-lomba yang memang disyariatkan, yang Allah sendiri memerintahkan kita untuk bersiap-siap menempa kekuatan kita ya. Artinya lomba-lomba yang semisal seperti lomba-lomba ilmu syar'i itu ya, seperti menuntut seseorang untuk menghafal Al-Quran, lomba tilawatul Quran, lomba hadis ya, lomba sirah dan lain sebagainya. Para ulama mengkiaskan itu dengan hadis tadi. Artinya lomba-lomba yang kemudian menguatkan agama ini, tidak apa-apa diambil hadiah darinya ya. Lah untuk selain itu ya, untuk selain dua kategori itu, baik yang menempa kekuatan fisik maupun menempa kekuatan ilmu syar'i, maka hukumnya tidak boleh ada hadiah ya, tidak boleh ada hadiah ya. Makanya hadirin memuliakan Allah, barakallahu fikum. Kemudian yang diperbolehkan yang bagaimana? Yang diperbolehkan apabila hadiah tidak diambilkan dari salah seorang atau beberapa orang peserta. Artinya kalau ada perlombaan ya, hadiahnya dari pihak ketiga. Misalnya lomba turnamen futsal gitu ya, sepak bola, ada 10 klub yang akan bertanding gitu ya. Sistemnya sistem gugur ya, jadi kalah langsung keluar. Nah misalnya mendaftar turnamen itu hadiahnya 10 juta rupiah gitu ya, 10 juta rupiah dibagi 10, satu tim harus mendaftar, pendaftarannya 1 juta. Kemudian setelah 10 juta kumpul, kemudian mereka bertanding. Lah kalau kemudian yang pertama, yang juara pertama mendapatkan 10 juta, maka 10 juta tidak boleh diambilkan dari iuran peserta ya. Kalau mau ada hadiahnya maka harus diambilkan dari apa? Dari sponsorship ya, sponsor, atau memang ada orang yang memang memberi dan lain sebagainya ya, menginginkan satu kebaikan. Misalnya memang perlombaan itu diadakan untuk forum silaturahim dan lain sebagainya, maka itu tidak mengapa. Atau misalnya lomba itu diadakan oleh pemerintah atau lomba itu diadakan oleh penguasa seperti itu, maka tidak ada masalah gitu ya. Nah hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, perlombaan di dalam Islam itu hukumnya boleh gitu ya, hukumnya boleh. Bahkan Ibnul Arabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan perlombaan itu aturan di dalam syariat ya. Karena syariat saja mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Berarti ini motivasi syariat sejatinya ya. Sekali lagi dengan syarat lombanya bukan lomba apa? Maksiat. Lombanya bukan lomba untuk kemudian minum khamar, atau lombanya lomba berani-berani begal orang gitu ya di jalan. Nah itu bukan yang seperti itu, tapi lomba-lomba yang diperbolehkan ya. Nah kata Ibnul Arabi, lomba itu ya merupakan aturan dalam syariat ya, khoslatun badi'ah, kebiasaan yang mengagumkan, dan juga aunun alal harbi, dan menolong atau membantu ketangkasan seseorang dalam berperang. Maksudnya apa? Lomba itu banyak sekali faedahnya ya. Bahkan Nabi SAW itu juga sering berlomba-lomba dengan para sahabat ya, naik kuda gitu ya. Nabi pernah mempertandingkan kuda yang dipersiapkan untuk pacuan ya, berlari dari Haifa menuju Saniyatul Wada, itu jauh sekali, dan Nabi ikut dalam perlombaan itu dan Nabi memenangkan perlombaan itu. Nabi juga pernah berlomba lari dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah dikalahkan, tapi beliau juga pernah mengalahkan. Ketika beliau mengalahkan Ibunda Aisyah, beliau mengatakan ini adalah balasan untuk kekalahan yang terdahulu begitu ya. Walaupun Rasulullah saja, Nabi SAW mengalah sejatinya dengan Ibunda Aisyah untuk menyematkan kebahagiaan kepada istrinya. Nah, dimuliakan Allah, ini faedah yang pertama. Bahkan dalam ayat ini Allah juga menceritakan bahwa saudara-saudaranya Yusuf
Walaupun sejatinya mereka ini berdusta, tapi Allah menggunakan cerita ini ya bahwa mereka ini sedang berlomba-lomba, gitu ya. Berarti berlomba itu karena disebutkan dalam Al-Qur'an dan tidak ada larangan berarti diperbolehkan. Ya. Kemudian hadis atau ayat ini menjelaskan kepada kita juga bahwa memang Allah mencela orang yang suka melanggar akad tadi. Allah mencela orang yang suka melanggar akad. Anak-anaknya Yakub atau saudara-saudaranya Yusuf ya, awal mulanya di ayat 11 dan 12 sudah berjanji kepada ayahnya. Ya, di ayat 11 mereka berjanji, sungguh kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan kepadanya atau baginya. Di ayat ke-12 Allah berfirman menceritakan janjinya siapa? Saudara-saudara Yusuf ini, sungguh kami akan menjaganya wahai ayah, ya. Tapi ternyata mereka meninggalkan Yusuf sendirian di barang-barang mereka, ya. Nah, ini kan pelanggaran terhadap akad. Maka Allah menggambarkan saudara-saudara Yusufnya di sini ya adalah orang-orang yang tercela karena apa? Karena melanggar akad, ya. Makanya seorang muslim itu tidak boleh melanggar akad. Al-muslimuna ala syurutihim, kata Rasulullah. Seorang muslim itu dipegang janji-janjinya. Seorang muslim itu berdiri di atas perjanjian yang ia buat. Ya, makanya kalau perjanjiannya di lantai 2 markas DSKS ya jangan ke Fatimah gitu ya. Ya nggak ada orang di sana gitu ya. Ya. Kalau mulainya jam 7:30 ya mulainya 7:30 begitu ya. Jadi sesuai dengan janji dan akad yang dibuat. Ini tadi bercanda ya. Semoga yang belasuk sampai apa? Fatimah bisa melihat live-nya di sini atau di situ ya, atau kalau yang masih sempat ya datang kemari. Ya wajar, jadi berarti kita ini masih manusia ya. Kadang-kadang ustadznya yang belasuk ya kan. Kapan hari kan Ustadz Ridho belasuk ke sini kan? Ya, saya dapat info dari beliau ya. Belasuk ke sini sepi Ustadz gitu ya. Sama kayak kemarin ya, ada anak hijrah, Masya Allah hadirin. Nah, saya cerita nih ya. Ada anak hijrah ngaji rutin sama kami hadirin. Sudah lama gitu dibully teman-temannya karena tidak nikah gitu ya. Sampai akhirnya beliau alhamdulillah dimudahkan Allah jodohnya. Kemudian nelpon saya, Ustadz hari ini ngisi di mana aja Ustadz? Saya bilang saya ngisi di Al-Hadi situ. Kemudian beliau ini nungguin saya dari awal karena beliau ini ikhwan kan. Jadi pengajiannya ibu-ibu. Jadi dia nungguin saya jalan dari Karanganyar hadirin. Ya naik motor dari Karanganyar itu nungguin saya hanya untuk ngasih undangan hadirin. Undangan nikah, Ustadz alhamdulillah Ustadz saya mau nikah gitu. Wah senang sekali. Lah nungguin itu sejam, kemudian saya ketemu saya, kemudian dia nggak hanya ngasih undangan tadi, tapi ngasih roti juga. Jadi harusnya kan saya yang ngasih roti itu ya, dia malah ngasih roti saya. Terus akhirnya wah ya insya Allah saya datang kapan? Tanggalnya pas, saya pas kosong habis ngisi. Kemudian saya lihat di mana? Di Taman Sari Karanganyar Ustadz itu. Pikir saya ngisinya di Aston hadirin. Aston sini kan manasik umroh. Kemudian berarti Taman Sari lurus dikit Colomadu. Oh ya bisa hadirin. Akhirnya saya dengan sangat percaya diri selesai manasik, undangannya jam 1 siang hadirin. Saya akhirnya hadirin Masya Allah tabarakallah 1:30 keluar dari parkiran, saya langsung ke Colomadu hadirin. Karena saya pikir Taman Sari itu ya cuman Colomadu kan. Dan Colomadu itu Karanganyar ya gitu. Akhirnya masuk saya. Padahal di grup itu sudah Masya Allah lagi tausiah berlangsung rame gitu. Sampai sana loh kok tinggal catering saya bilang. Ya tinggal mobil-mobil catering ngangkat piring gitu loh. Kok sepi saya bilang. Terus akhirnya ini acaranya di sebelah mana? Loh Ustadz sudah di luar. Sudah. Terus akhirnya kami keluar Ustadz. Keluar itu loh Ustadz di sebelah mana? Nah ini loh saya di parkiran mobil putih saya bilang. Terus akhirnya mereka bilang, loh Ustadz di Taman Sari mana? Taman Sari Colomadu. La ilaha illallah Ustadz. Ini Taman Sari Karanganyar dekat Masjid Agung Karanganyar Ustadz. Astagfirullah.
Saya langsung putus asa hadirin, karena kan acaranya mulai jam 1, saya sudah datang di situ jam 2 hadirin, karena sudah terlambat. Akhirnya saya itu cuman keinget beliau nganter undangan, nungguin di parkiran sama bawa roti itu. Akhirnya apa yang saya lakukan hadirin? Saya masuk tol hadirin. Ya, saya masuk tol, saya but sampai ke mana? Sampai ke Kebak Keramat, kemudian sampai di tempat itu hadirin 25 menit hadirin. Ya, 25 menit sampai sana, masya Allah. Acara sudah, mantennya sudah di luar pintu nyalam-nyalami, saya masuk. Ya, saya masuk. Tapi alhamdulillah beliau tidak tahu. Ya, beliau tahunya saya datang, beliau senang, bahagia bisa foto gitu ya. Tapi masya Allah perjuangannya itu 25 menit gaspol di tol itu hadirin ya. Ya, lah kadang-kadang ya manusia begitu hadirin ya. Kadang-kadang ini ya tidak bisa disalahkan ya. Tapi yang penting apa? Tidak sampai sengaja melanggar akad, ibu-ibu ya. Tidak melanggar akad. Kalau lupa alfa itu biasa saja ya. Yang penting kita tinggal memaafkan atau tidak, begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ini tadabbur yang kedua hadirin. Tadabbur yang ketiga dari ayat ini, coba perhatikan ya Mbah buku, lihat halaman 95 di kotak itu ya. Ya. Ada perkataan yang sangat menarik dari Syekh Muha Al-Anzi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, para pendusta adalah orang yang selalu mengulang-ulang kata saya jujur. Saya tidak bohong, saya jujur. Saya tidak bohong, saya jujur. Ya. Justru kejujuranlah yang akan menjadi saksi atas dirinya sendiri, bukan sekedar pengakuan semata. Ya, jadi ini ciri ya. Orang itu kalau berdusta belum ditanya apa-apa sudah bilang saya tidak bohong. Seperti ini. Ya, dulur-dulurnya Yusuf ini apa yang katakan? Wa ma anta bimu'minin, padahal ayahnya belum ngomong apa-apa. Sudah tiba-tiba dia berkata, kamu sekali-kali tidak akan percaya wahai ayahku. Laukunna shodiqun, walaupun kami ini orang-orang yang jujur, gitu ya. Padahal ayahnya baru melihat ini, apa ini cerita yang dibuat apa? Belum berkomentar sama sekali, ya. Tapi mereka sudah mengklaim dirinya jujur. Padahal nggak ada yang menuduh mereka bohong. Nah ini ya, ini tadabbur ayat ini penting. Karena Allah ketika meletakkan kalimat-kalimat ini di dalam Al-Quran ya, merupakan maha kuasa dan maha tahunya Allah subhanahu wa ta'ala atas kebiasaan-kebiasaan ciptaannya atau kebiasaan-kebiasaan makhluknya atau hamba-hambanya ya. Manusia itu seringkali seperti itu ya. Kalau dia ini berdusta, dia justru ya cirinya itu dia mengulang-ulang kalimat saya ini jujur, saya ini tidak berdusta. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke ayat 18. Saya bacakan, jamaah mengikuti. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil fasabrun jamil ikhfa wallahul musta'anu ala ma tasifun. Waja'u, mereka datang, ala qamisihi, dengan membawa baju gamisnya Yusuf, bidamin kadzib, dengan yang berlumpuran dengan darah palsu. Damin kadzib, dam itu artinya darah, kadzib itu dusta, palsu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kemudian
ayahnya Yakub berkata, sungguh dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Jadi ayahnya itu sudah tahu kalau mereka ini berdusta. Nanti disebutkan apa indikasi kedustaan mereka. Fasobrun jamil, kata ayahnya apa? Dan maka kesabaran yang baik itulah adalah kesabaranku. Wallahul musta'an, dan Allah sajalah yang aku mohon pertolongannya. Ala ma tasifun, terhadap apa yang kalian ceritakan tentang Yusuf. Ya. Nah, ini hadirin muliakan Allah, ya. Ketika anak-anaknya menyodorkan gamis yang berlumur darah palsu, Nabi Yakub itu sejatinya langsung tahu bahwa anak-anaknya ini berdusta. Dan sejatinya langsung Nabi Yakub mengingat inilah kenyataan dari mimpinya Yusuf yang diceritakan kepada ayahnya, ya, bahwa akan ada apa? 10 bintang yang nantinya akan ada di hadapan Yusuf, gitu ya. Yang itu nanti akan membahayakan dirinya. Nah, Yakub ini berkata, sungguh dirimu sendiri, diri kalian sendiri yang memandang baik perbuatan yang buruk, gitu ya. Jadi kalian ini sedang menipu, kalian ini sedang berdusta, ya. Lah, Nabi Yakub itu taunya dari mana? Dari baju yang tidak terkoyak, hadir. Ya. Kenapa? Karena kalau ngakunya dimakan serigala, ya harusnya bajunya ya robek-robek lah. Lah ini bajunya masih bagus, hadirin. Ya. Bajunya masih bagus, ya. Jadi tanda darah itu justru bertolak belakang dengan pengakuan mereka, ya. Tanda darah itu justru bertolak belakang dengan pengakuan mereka. Bahkan Ibnu Abbas ketika mengomentari ayat ini, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sejak kapan serigala begitu bijaksana menerkam Yusuf tetapi tidak mengoyak pakaiannya, ya. Masya Allah, ya. Maka ketika melihat pakaiannya Yusuf, Yakub langsung berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amro, sungguh kalian ini berdusta, ya. Kalau serigala menerkamnya pasti bajunya terkoyak, ya. Makanya nanti di kisah Yusuf ini ada kisah baju ini menjadi aktor utama, hadirin. Pakaian ini menjadi aktor utama. Ada 3 kali cerita tentang baju di kisah Yusuf ini. Yang pertama, ya ketika saudara-saudaranya mengaku-ngaku Yusuf dimakan serigala, kemudian menyodorkan baju yang berlumuran darah. Kemudian ketika nanti Yusuf pakaian ini dirobek dari belakang oleh Zulaikha, ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika bajunya Yusuf diberikan kepada saudara-saudaranya untuk dikasihkan kepada ayahnya yang karena kesedihan kemudian kehilangan penglihatannya. Kemudian baju itu ketika dilemparkan ke wajah ayahnya, ayahnya bisa melihat kembali. Dan ini sangat ilmiah, hadirin. Ada kebutaan itu yang disebabkan karena kesedihan yang mendalam. Dan ketika kesedihan itu hilang, maka seseorang bisa kembali melihat, ya. Ini sangat ilmiah sekali. Kenapa kemudian ketika dilemparkan baju Yusuf, nanti ada kisahnya, ya. Tapi masih panjang ini, ya. Ya, mungkin 2020. ya 2025 insyaallah, ya. Kalau kita masih dikasih umur panjang dan tidak keliru tempat, ya. Ya, tidak keliru tempat, ya. Ya. Nah, ketika dilemparkan kan ayahnya langsung tahu bau tubuhnya anaknya, ya. Maka yang paling tahu bau tubuh kita itu ayah kita sama ibu kita. Kalau ada seorang ayah atau seorang ibu kok enggak pernah tahu bau tubuh anaknya, ini berarti dipertanyakan keayahan dan keibuannya. Nah, ini Nabi Yakub ketika dapat bajunya Yusuf, nanti langsung kemudian kembali bisa melihat. Masya Allah. Ini ada 3 kisah tentang baju ini, ya. Nah, ini. Kemudian hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Di antara juga yang dibahas oleh para ulama di sini adalah bolehnya seseorang menggunakan qoro'in atau qarinah, indikasi ketika tidak ada bukti yang kuat, ya. Jadi bolehnya seseorang itu melihat sesuatu dengan indikator-indikator atau qarinah, bahasa Arabnya itu qarinah, ya. Jadi segala sesuatu itu kan harus dibuktikan, kan hadirin, ya.
harus ada bukti untuk mengungkap satu perkara. Tapi kalau buktinya tidak ada, maka salah satu bentuk bukti di dalam syariat ini adalah qarinah atau indikator. Ya. Jadi jenis bukti di dalam Islam itu ada 3. Yang pertama asyahadah. Asyahadah itu apa? Saksi pengakuan. Ya, persaksian. Syahadah ini penting, gitu ya. Misalnya ada orang transaksi hutang piutang, kan harus ada 2 orang saksi kan. Untuk apa? Untuk nanti membuktikan bahwa si fulan ini memang berhutang kepada si Alan, gitu ya. Si B ini berhutang kepada si A. Ya, buktinya apa? Ada 2 saksi. Pertama asyahadah, ya. Kemudian yang kedua dhahirul hal. Dhahirul hal itu keadaan dhahirul hal itu keadaan aslinya, ya. Ya, kenyataannya, keadaan realnya. Lah itu dhahirul hal. Misalnya ya, saya pakai pakai peci hitam kan. Saya pakai peci hitam, kemudian tiba-tiba ada orang dari bawah naik ke atas, Ustadz itu peci saya. Ya. Lah maka ketika yang menggunakan dari tadi itu kan saya, maka kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, tidak bisa mendatangkan bukti orang ini, maka ya buktinya ya ini, karena dari awal kenyataannya yang pakai peci ini saya, berarti ini milik saya, gitu ya. Dhahirul hal itu bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan bukti, bayyinah. Kemudian yang ketiga adalah qarinah. Nah, qarinah itu pembahasan yang sedang kita bahas ini. Qarinah itu indikator. Kalau saksi tidak ada, bukti tidak ada, dhahirul halnya tidak jelas, gitu ya. Ya, misalnya pecinya ini tidak sedang saya pakai, tapi di tengah-tengah sini, ya. Jadi saya ngeklaim itu punya saya, orang itu datang ngeklaim itu peci dia, gitu ya misalnya. Nah, kayak gitu tidak jelas, maka bisa dilihat dari indikatornya, ya. Bisa dilihat dari indikatornya, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ya ini Yusuf dan bajunya yang berdarah ini, ya. Ayahnya tahu memang tidak bisa memastikan apakah saudara-saudaranya ini membuang Yusuf karena tidak ada bukti. Tapi ayahnya tahu ini saudara-saudaranya mesti mencelakai Yusuf karena indikator yang ada. Sama nanti dengan kisah Yusuf dan Zulaiha yang tadi itu, ya. Maka suaminya Zulaiha dan orang saudaranya yang kemudian ingin mengungkap siapa yang salah ini, siapa yang ngajak zina ini, Yusuf apa Zulaiha ini, ya. Mereka memang tidak tahu kronologi percakapannya, siapa yang merayu masuk ke dalam kamar, ya. Tapi ada indikator kuatnya. Indikatornya kuatnya apa? Bajunya Yusuf sobek belakang. Berarti yang narik adalah istrinya si Al-Aziz atau si raja ini, gitu ya. Lah itu namanya indikator. Di zamannya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga pernah ada kondisi seperti ini. Nabi Daud itu ayahnya Sulaiman. Dua-duanya nanti jadi raja yang sangat terpandang dan terhormat. Pernah di zamannya Raja Daud ini datang 2 orang wanita yang saling menuntut dan mengklaim anak, gitu ya. Yang satu berkata, ini anakku wahai raja. Yang satu berkata, enggak, ini anakku. Cerita aslinya ada wanita tua dan wanita muda. Wanita tua bilang kepada wanita muda, wanita tua ini anaknya meninggal karena keteledorannya. Kemudian ada wanita muda yang sedang gendong anaknya. Karena si wanita tua ini merasa sedih dengan kehilangan anaknya, maka kemudian dia mencari gimana caranya biar aku tetap punya anak. Akhirnya si wanita muda ini dilihat, dia membawa seorang bayi, kemudian bayinya diletakkan di depan rumah. Si wanita ini masuk ke dalam rumah, diambil sama si wanita tua. Kemudian diklaim bahwa itu adalah anaknya. Si wanita muda ini merasa terdolimi, loh itu anakku kok mbok bawa, enak aja ini anakku, aku yang ngandung, kata si wanita tua. Akhirnya si wanita muda ini mengadu kepada pengadilan, dihakimi oleh raja. Raja yang berkuasa ketika itu adalah Nabi Daud. Kemudian si wanita muda ini berkata, wahai raja, itu anakku wahai raja. Ya. Si wanita tua bilang, loh enak saja, ini tuh anakku, dari tadi aku gendong. Ya. Zaman dulu belum ada belum ada tes DNA dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Daud simpel saja. Lah yang
kamu yang wanita muda, kamu itu ngaku itu anakmu, apa buktinya? Dia tidak bisa menghadirkan bukti, ya, tidak bisa menghadirkan bukti. Kalau kamu tidak bisa menghadirkan bukti, maka zohirul halnya, kata Nabi Daud, ya, kondisi realnya kan anak ini dipegang sama si wanita tua, digendong sama si wanita tua. Berarti apa? Ini anaknya wanita tua, sudah diputuskan. Akhirnya Nabi Sulaiman yang masih muda, masih belia tapi penuh hikmah, melihat kok wanita muda ini kok bersedih dengan keputusan itu, mesti ada yang tidak beres ini. Kemudian akhirnya bilang kepada ayahnya, wahai ayahku, izinkan aku untuk melanjutkan kasus ini, karena kasus ini sepertinya belum tuntas. Bagaimana wahai Sulaiman? Bawa kemari lagi dua wanita ini. Akhirnya dibawa ke pengadilan lagi dua wanita ini. Kemudian Sulaiman bertanya kepada wanita muda ini, wahai wanita muda, kamu kok bersedih kenapa? Padahal sudah diputuskan. Karena memang itu anakku. Ya sudah, kita ulang lagi pengadilannya, kata Nabi Sulaiman. Bawa kemari anak itu, ya. Loh, mau diapakan wahai raja gitu ya, wahai Sulaiman? Kata si wanita tua, sudah bawa kemari ya, biar adil ya. Wanita ini tak belahnya jadi bayi ini tak belahnya jadi dua. Ya, tak belahnya jadi dua, yang satu kasihkan kamu wanita tua, yang satu kamu wanita muda. Ketika Nabi Sulaiman mengetes dengan keputusan seperti itu, wanita tua itu berkomentar, baik wahai Nabi Sulaiman, itu adil, itu adil. Sedangkan si wanita muda berkata, jangan wahai Nabi Sulaiman, mending anak itu dibawa oleh si wanita tua ini, tidak apa-apa, yang penting jangan kamu belah jadi dua. Ya, dari dua jawaban ini kan indikator, hadir, ya, indikator bahwa jadi ibu aslinya atau ibu kandungnya ini adalah si wanita muda. Kemudian Nabi Sulaiman memutuskan, berarti sudah jelas wahai ayah, wahai Nabi Daud, bahwa ini adalah anaknya si wanita muda, karena dia tidak rela anaknya dibelah jadi dua. Ya, ini contoh ya, bahwa indikator atau qarinah itu dijadikan satu bukti di dalam syariat ini. Banyak sekali hadirin kisah-kisah di dalam riwayat-riwayat hadis bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan qarinah ini sebagai salah satu bayinah atau bukti. Misalnya ada seorang muslimah di dekat perkampungan Yahudi, dia dalam kondisi kritis karena ditimpuk sama batu, ya. Kemudian dia dalam kondisi sakaratnya. Kemudian sebelum meninggal, kaum muslimin mencari siapa ini pembunuhnya. Akhirnya karena dia meninggal, TKP-nya itu di dekatnya kampung Yahudi, wanita ini ditanya, apakah yang membunuh si fulan? Wanita ini sudah hampir meninggal gitu ya. Disebutkan satu-satu, si fulan, diam saja. Tapi kemudian ketika kaum muslimin menyebutkan satu orang nama, kemudian wanita ini mengangguk, ya, mengangguk. Maka ini dijadikan indikator bahwa yang membunuh adalah si fulan. Dan itulah yang dilakukan, kemudian dilakukan Rasulullah menangkap si fulan Yahudi ini dan mengkisas dia, ya, menimpuk batu di kepalanya sebagaimana dia menimpuk batu muslimah tadi. Nah, ini hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum, yang menunjukkan kepada kita bahwa qarinah itu sangat diperhitungkan di dalam Islam, ya. Memang ada kalanya kita tidak bisa membuktikan secara nyata, ya. Misalnya seseorang itu dia tertuduh, ya, dia meyakini atau menganut aliran sesat, begitu ya. Kemudian kita tidak mungkin nanyai orangnya, hadirin. Ya, kalau nanyai orangnya tidak mungkin dia jujur, ya saya adalah penganut aliran sesat, nggak mungkin, ya. Maka dilihat saja secara qarinahnya, ya, dengan siapa dia bergaul, ya, dengan siapa dia bergaul, ya, apa komentarnya kepada aliran-aliran yang lurus, ya, apa kemudian komentarnya terhadap aliran sesat tersebut. Jangan-jangan dia tidak menyesatkan aliran sesat itu, dia biasa saja, dia bergaul dengan orang-orang yang menganut aliran itu. Nah, itu qarinah, hadirin. Itu namanya apa? Indikator. Dan indikator digunakan di dalam syariat ini untuk membuktikan dan memutuskan satu perkara, ya. Nah, hadirin muliakan Allah,
Di dalam ayat ini Nabi Yakub juga menggunakan indikator. Menggunakan indikator ketika tidak ada bukti kuat itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Nah, apa saja indikatornya? Yang pertama, Nabi Yakub sudah memperingatkan kekhawatirannya jika Yusuf nanti dimakan serigala. Jadi Nabi Yakub ingat, kemarin sudah tak ingatkan dimakan serigala. Oh, ternyata anak-anakku menggunakan perkataanku ini untuk alasan bahwa apa? Bahwa mereka ini dimakan serigala. Memang secara dohir ketika anak-anaknya berkata, wahai ayah, Yusuf dimakan serigala, secara dohir bisa jadi karena memang mereka betul-betul teledor, dan itu kesalahan. Yang kedua, bisa jadi mereka berdusta dengan perkataan ayahnya. Ini indikasi pertama. Indikasi yang kedua ya tadi, mereka membawa gamis yang berlumur darah yang palsu. Ya, itu orang bisa membedakan kan antara darah yang benar sama darah yang palsu. Kemudian indikator ketiga ya pakaiannya tadi, pakaiannya tidak koyak atau pakaiannya tidak robek gitu ya. Indikator yang keempat, Yakub tahu dari track record. Dari apa? Dari track record mereka sebelumnya yang menunjukkan kedustaan. Karena dari awal mereka sudah merayu-rayu ayahnya untuk kemudian apa? Untuk kemudian membawa Yusuf bermain gitu ya. Lah, mengumpulkan hal-hal yang seperti ini disebut qarinah. Ya, indikasi ya. Kemudian Yakub menyimpulkan bahwa anak-anaknya ini berdusta ya. Kemudian Yakub berkomentar apa? Bal sawwalat lakum anfusukum amro. Sungguh dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk gitu ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah beberapa hal. Kemudian di antara faedah yang lain atau tadabbur yang lain disebutkan para ulama nomor 77 itu ya. Kewaspadaan tidak bermanfaat ketika berhadapan dengan takdir ya. Makanya Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan sawabikul humam la takhrik aswarul aqdar ya. Kerasnya semangatmu tidak mampu menembus dinding-dinding takdir. Jadi sesemangat apapun seseorang, sekuat apapun ikhtiarnya, kalau Allah bilang enggak ya enggak. Ya. Artinya apa? Jangan hanya mengandalkan ikhtiar saja. Tapi andalkan juga apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap usaha selalu iringi permintaan atau permohonan pertolongan kepada Allah ya. Jadi ikhtiar iya, berserah iya, berdoa iya gitu loh hadirin. Ya. Nah, ini ini faedahnya. Di dalam cerita Yusuf ini kan kita tahu bahwa ayahnya sudah berikhtiar begitu luar biasanya mencegah, melindungi Yusuf, tapi kemudian dirayu sama saudara-saudaranya. Nah, terus para ulama mengatakan kewaspadaan seekstra apapun kalau sudah ketemu sama takdir ya sudah ya. Kewaspadaan itu tidak bermanfaat sama sekali. Bukan berarti kemudian kita menyerah, ya sudahlah saya sesuai takdir Allah sajalah ya. Saya ini alhamdulillah sekarang profesinya maling, berarti ini takdirnya Allah saya jadi maling misalnya begitu ya. Nah, ini enggak benar hadirin ya. Jadi maksud kaidah ini ya, maksud kaidah sawabikul humam la takhrik aswarul aqdar ya, kerasnya semangatmu tidak bisa menembus dinding-dinding takdir. Itu maksudnya bukan berarti kita tidak bersemangat, bukan berarti kita tidak berusaha dan berikhtiar ya. Maksud dari kaidah ini adalah kalau kamu berikhtiar, iringi dan libatkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena ikhtiar kita ini tidak ada artinya tanpa pertolongan Allah. Itulah definisi tawakal yang benar hadirin. Jadi ikhtiarnya totalitas, berserahnya totalitas, berdoanya juga totalitas. Begitu ya. Nah, ini hadirin. Berat ya materinya Bu ya. Saya aja udah lapar ini ya. Ya. Enggak berat ya, insya Allah paham ya. Jadi jenengan mau sak jungkir balik apapun ya. Kalau takdirnya ora ya ora, gitu loh. Kalau enggak ya enggak. Mau jenengan ngotot iya, secara logika iya bisa ini. Tapi kalau Allah bilang enggak ya enggak.
Sebagaimana hadis ya, hadis yang disampaikan Rasulullah, ya kalau saja semua orang berkumpul untuk menyerangmu, untuk memusuhimu, kalau Allah bilang nggak tersentuh ya nggak tersentuh. Ya, bahkan tidak ada satupun yang bisa melukai kita. Sebaliknya, kalau semua orang berusaha melindungimu, menjagamu, gitu ya, semua orang kumpul untuk jagain kita. Tapi kalau Allah bilang celaka ya celaka kita. Ya, karena semuanya atas takdir Allah. Ya, bukan berarti kemudian kita pasrah sama takdir, tapi kita tetap berusaha, berikhtiar, tapi jangan lupa sama isti'anah. Jangan lupa kita minta pertolongan sama Allah. Itu ya. 78. Kedustaan pasti akan tersingkap. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini apa? Bahwa kedustaan tidak akan berumur panjang, Ibu-ibu. Ya. Lambat atau cepat pasti akan terkuak, pasti akan tersingkap. Ya. Jadi sepintar-pintar seseorang itu menyembunyikan sesuatu, pasti dia akan terungkap, ya. Pasti ada celah, hadirin. Karena manusia ini memang diciptakan Allah tidak sempurna, hadirin, ya. Pasti ada tadi indikasi, ada keteledoran, kelalaian, itu ya, yang menjadikan satu kedustaan yang disembunyikan itu bisa terungkap. Kemudian ada kalimat di dalam ayat ini apa? Fasobrun jamil, ya. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Para ulama mentafsirkan maksud fasobrun jamil, kesabaran yang baik yang dimiliki Yakub itu kesabaran yang bagaimana? Kesabaran yang baik adalah kesabaran yang memiliki dua sifat, dua ciri. Apa? Sabar yang tidak disertai keputusasaan. Jadi sabar tapi tetap berusaha, ya. Yang kedua, sabar yang tidak disertai pengaduan kepada manusia. Nggak banyak ngeluh, hadirin. Itu sabar yang baik. Ya. Satu, sabar yang tidak disertai keputusasaan. Dua, sabar yang tidak disertai pengaduan atau keluhan kepada manusia. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kesabarannya Nabi Yakub ini. Ya Rasulullah, maksudnya fasobrun jamil itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya fasobrun jamil adalah kesabaran yang tidak ada keluhan di dalamnya. Ya, tidak ada apa? Keluhan di dalamnya. Ya. Nah ini hadirin dimuliakan Allah. Imam Sufyan As-Tsauri punya perkataan yang indah. Kata beliau rahimahullah, ada tiga hal yang merupakan kesabaran. Jadi orang itu dibilang sabar kalau bisa tahan pada tiga hal. Satu apa? Ya, kamu tidak menceritakan sakitmu kepada orang. Sabar nih berarti. Kamu tidak menceritakan musibahmu kepada orang. Dan kamu tidak menceritakan kebaikanmu, tidak mensucikan dirimu kepada orang. Ya, kadang-kadang sabar itu bukan hanya kepada musibah, kepada nikmat ini kita juga harus sabar. Sabar dalam syukur. Maksudnya apa sabar dalam syukur? Ya jangan kemudian kita mensucikan diri kita, mencerita-ceritakan dalam rangka angkuh dan takabur atau sombong. Itu ya. Kemudian hadirin muliakan Allah, intinya kita mengambil teladan kesabaran Nabi Yakub di sini. Ya, dan kesabaran itu pertolongan dari Allah, ya. Ini pelajaran berikutnya, ya. Seseorang tidak mungkin bisa sabar tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kali kita mendapatkan ujian atau musibah, itu kita pertama kali apa? Istirja dulu kan. Mengembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam rangka apa? Ya, dalam rangka ya Allah, sungguh aku tidak mungkin bisa menghadapi musibah ini tanpa pertolongan. Maka aku kembalikan semua perkaraku kepadamu. Ya, mohon pertolongan kepada Allah agar diberi kesabaran yang tidak ada batas. Ya. Nah sekarang bertanya, sabar itu ada batasnya enggak, Bu? Sabar kok ada batasnya gimana? Kalimat sabar ada batasnya itu betul atau enggak?
Yang betul angkat tangan. Ini mumpung pesertanya gak oke ini, jadi ketok. Ketok. Ayo. Sabar ada batasnya, yang setuju angkat tangan. Sabar, itu satu. Sabar tidak ada batasnya, yang setuju angkat tangan. Masya Allah. Yang nggak milih dua-duanya. Nah, sabar itu ada batasnya atau tidak ada batasnya? Salah, Bu. Sabar itu ada batasnya. Ini kaidah ya, tulis, Bu. Sabar itu ada batasnya. Pahala kesabaran itu tidak ada batasnya. Surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala balasan untuk orang-orang yang bersabar adalah pahala yang tidak ada batasnya, unlimited, bighairi hisab, tidak ada hitungannya. Yang tidak ada batasnya itu pahalanya, Bu. Sabarnya ada batasnya. Sampai kapan? Sampai sakaratul maut, Bu. Ya. Kalau setelah mati jenengan sabar ndak sabar nggak enak gunanya, Bu. Ya. Sabarnya itu cuman kita dituntut dari mulai balik sampai meninggal tok. Ada batasnya. Yang ndak ada batasnya adalah ketika kita bersabar kita mendapatkan pahala tanpa batas. Itu ya. Nah, ini ngajinya kurang tenanan berarti jenengan, Bu, ya. Ya. Enggak, ini sebenarnya jenengan betul juga ya. Nggak ada batasnya maksud jenengan itu ya sampai meninggal gitu ya. Saya juga paham. Saya cuman iya Bu ya. Iya. Jenengan benar, saya salah ya. Saya salah karena menganggap jenengan benar ya. Iya. Iya, barakallahu fikum. Ya, 2 ayat kita selesaikan. Jazakumullahu khairan. Sebenarnya saya mau masuk ke ayat ketiga tapi kayaknya waktunya tidak cukup, kita buka tanya jawab saja. Besok kita bahas tentang hukum anak temuan, hadirin. Hukum anak temuan. Nanti kan kisahnya apa? Nabi Yusuf ditemu sama kafilah dagang gitu ya. Nah, itu nanti ada pembahasan tentang hukum anak temuan, dan ini terjadi di zaman kita juga. Kalau kita nemu anak, nah itu diapakan ya. Allahu a'lam. Monggo silakan jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, silakan Bu. (17 Agustus). Iya. Diambil dari peserta enggak? Kalau dana sosial itu adalah misalnya kas yang tidak dikhususkan untuk perlombaan, enggak masalah. Karena itu berarti pihak ketiga. Pihak ketiganya berarti apa? Kas RT. Ya, penyelenggara berarti, bukan peserta. Allahu a'lam. Tapi sekali lagi lombanya justru 17 Agustus itu yang perlu dikritisi atau perlu diperhatikan adalah lombanya. Lombanya lomba apa? Kalau lombanya lomba haram, lomba poco-poco, lomba joget, nah ini haram ya. Mau hadiahnya sehalal apapun tidak boleh, gitu ya. Jadi perhatikan lombanya, lomba-lomba yang menyelisih syariat atau tidak. Kalau lomba-lomba yang wajar misalnya balap karung agar masyarakat seneng gitu ya. Ya, itu saya kira tidak ada masalah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, Bu, silakan depan belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong diam dulu yang lain. Iya, Bu. Kelompok belajar misalkan kalau karena sekolah atau kuliah
temennya yang lebih bisa. Ya. Nah, di sini nggak ada guru yang lebih, misalkan dosen gitu. Ya. Terus? Misalkan kita ngeleknya biar nggak apa namanya, biar nggak tersinggung. Sinau bareng-bareng aja, nggak usah nyalahke gitu loh. Karena nyalahke, sing disimak itu lebih bisa misalkan. Iya. Kan terjadi apa ya namanya? Nggak ketemu gitu. Ya. Ini bagaimana untuk menghadapi kesabaran di sini? Woi, masya Allah. Ya. Yang kedua, sebenarnya dengan tadi apa namanya pembuktian kasus-kasus. Iya. Kalau misalkan satu masyarakat bom misalnya, banyak kasus seperti akhir zaman ada apa namanya? Kalau zaman dulu tuh RT RW itu ada peraturan jam sekian kamu tetek bengek. Lalu kejadian itu, maaf ini ada bayi tapi tanpa orang tua. Ini misalkan itu tanggung jawabnya Pak Takmir Masjid atau RT. Nah di sini RT RW Takmir Masjid nggak mau tahu apakah memang di dalam masjid itu hanya ngaji, karena bisa di kajian sana itu ada pernah gini Ustaz. Ya. Bagus itu untuk mendukung kita memberi semangat. Pertanyaannya? Ibu, ngaji Pak. Ya. Kejelekan nggak mau seperti ini Ustaz. Iya. Sejauh mana kita ini dalam masyarakat kalau bukan RT RW atau kepala desa itu sebaiknya bersikap. Iya, baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Masya Allah. Pertanyaannya pertanyaan emas semua ini. Masya Allah. Ya. Yang pertama, dalam kelompok belajar misalnya, ya, di situ tidak ada seorang guru yang berilmu. Kemudian, apakah berhak seseorang mengingatkan atau menyalahkan jika ada anggota yang lain salah, begitu ya kira-kira ya Bu? Ya, terus kesabarannya itu yang bagaimana Ustaz dalam kondisi itu? Ya, berarti kalau jenengan bersabar dalam kondisi seperti itu, berarti itu kesabaran yang tidak tepat. Karena kalau urusan ilmu dan urusan majelis ilmu, urusan belajar, harus ada orang yang berilmu. Harus cari seorang guru dulu, ya. Kalau tidak ada bagaimana Ustaz? Ya cari. Tugas pertamanya cari dulu, ya. Karena apa? Karena tadi khawatirnya justru nanti akan timbul permusuhan dan perselisihan. Kenapa? Tidak ada yang paling berilmu di situ, ya. Yang tahu ilmunya ternyata dia juga setengah-setengah taunya. Yang satunya juga setengah-setengah. Akhirnya merasa sing bener aku, iki gunah, ora iki idhar. Iki gunah, iki idhar, ya. Akhirnya nggak masuk-masuk. Ya, yang satu jelas, yang satu terang. Maka kesabaran yang pertama yang harus dilakukan adalah kesabaran mencari ahlul ilmi, ya. Mencari ahlul ilmi. Sudah, itu solusinya ya itu hadirin. Solusinya itu, tidak ada solusi kedua. Dan Anda apabila Anda apalagi ya ini jamaah DSK, Ummahat DSKS ini kan insya Allah Anda berada di kota dan di daerah yang insya Allah akses kepada ahlul ilmi ini luar biasa. Ya, dan hari ini tinggal manen saja kok hadirin. Ya, hari ini saya nyekolahkan santri-santri jenius itu ke luar negeri sudah ada sekitar 56 orang hadirin. Tinggal hitungan tahun lah, setahun 2 tahun lagi sudah pulang jadi ahlul ilmi gitu ya. Jadi Masya Allah ya, kita ini alhamdulillah bersyukur berada di tempat yang tidak jauh dari majelis ilmu, dari ahlul ilmi. Sehingga kemudian kesabaran pertamanya adalah kesabaran mendekat kepada ahlul ilmi gitu ya. Dan kaidah yang harus dipegang erat adalah al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan datang. Ya. Bukan ilmunya yang datang kepada Anda, tapi Anda yang harus punya usaha mendatangi ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini gimana Ustadz? Siapa ini yang bertanggung jawab di masyarakat kalau kemudian ada masalah ya, yang RT ini moh, yang takmirnya juga nggak mau tahu. Memang masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang takmirnya adalah perangkat desa atau perangkat wilayah itu. Makanya kan Rasulullah itu ya pemimpin Madinah, ya imam masjid. Sehingga mengapa ada sunnah setelah selesai sholat itu kan imam menghadap ke makmum.
Kenapa itu? Itu bukan hanya sekedar ngadep tok terus sudah hadirin. Zikir itu ya enaknya ngadep kiblat. Kenapa kok imam itu Rasulullah nyontoin habis salam kemudian balik ke makmum dalam rangka mengabsen siapa warganya yang tidak datang nih. Karena kalau tidak datang di sholat berarti dia masalah nih. Ya, dia mesti punya masalah. Kenapa? Karena hubungannya sama Allah tidak baik, mesti hubungannya sama yang lain tetap tambah tidak baik gitu ya. Jadi dilihat nih yang absen, yang biasa duduk di sana siapa nih. Kalau tidak hadir ditanya, loh si Wulan kok sudah lama tidak kelihatan, apa sakit? Nah ditanya sama Rasulullah. Memang idealnya seperti itu. Tapi kalau kondisi seperti sekarang apa Ustadz? Ya kembali ke kaidah bahwa kita ini bertanggung jawab atas daerah teritorial kita masing-masing ini. Kalau teritorialnya masjid ya paling bertanggung jawab adalah ketua takmir. Ya, kalau teritorialnya dalam rumah kita yang bertanggung jawab ya suami dan istri. Kalau teritorialnya RT ya Pak RT yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau tidak bertanggung jawab ya tidak usah dipilih. Ya, cari pilih yang lain. Pilih yang lain yang lebih bertanggung jawab gitu ya. Al muslimuna ala syurutihim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab pertanyaan ibu-ibu. Cukup ya. Satu lagi terakhir. Cukup ya, baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya, bisa ditanyakan di Instagram atau di TikTok atau di mana terserah jenengan ya, di luar forum. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.